Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pohon besar tumbang dan menimpa 9 mobil wisatawan di kawasan wisata Farmhouse di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pria yang tewas di pinggir jalan di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor ternyata dibunuh karena pelaku kesal ditagih utang. Diduga karena makanan habis, usai panen padi ribuan tikus sawah menyerbu permukiman warga di Karawang. Sebanyak 9 kendaraan milik wisatawan rusak ringan hingga berat akibat tertimpa pohon besar di objek wisata Farmhouse di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Diduga selain karena cuaca, pohon tumbang karena bagian akar sudah lapuk termakan usia. Pemandangan horor terjadi di lokasi parkir kawasan wisata Farmhouse di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung, Minggu siang. Sejumlah kendaraan milik wisatawan ringsek tertimpa pohon besar yang tumbang. Sedikitnya 9 kendaraan tertimpa, 4 rusak berat dan 5 rusak ringan. Petugas damkar bersama warga langsung memotong batang pohon agar mudah dievakuasi. Namun proses pemotongan butuh waktu lama karena diameter pohon mencapai 2 meter, sehingga dibutuhkan alat potong. Beruntung saat pohon tumbang, seluruh pemilik kendaraan sedang berada di lokasi wisata sehingga tidak sampai jatuh korban jiwa. Berapa kendaraan yang tertimpa? Kondisi kendaraan yang tertimpa gimana, Dan? Kurang lebih ada 4 kendaraan yang cukup parah, sisanya 5 rusak ringan ya, seluruhnya ada 9 kendaraan. Tidak ada korban yang? Alhamdulillah untuk kejadian ini tidak ada korban jiwa, tapi tetap kita mengevakuasi manakala ditakutkan ya ada korban, alhamdulillah tidak ada korban. Diduga kuat pohon tumbang karena akar pohon sudah lapuk termakan usia. Kondisi ini diperparah karena beberapa waktu terakhir kawasan Lembang diguyur hujan lebat. Kondisi tidak ada angin, tapi memang sudah beberapa hari terjadi hujan di daerah Lembang. Yang ini musibah ya, jadi yang memang hal yang tidak terduga, tapi segera kami tanggulangi. Meski demikian, aktivitas wisatawan tetap berjalan normal. Namun, area parkir untuk sementara dialihkan ke tempat lain selama proses evakuasi batang pohon. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Teka-teki tewasnya seorang pria di pinggir jalan di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor terkuak. Selain jadi korban begal sepeda motor, ternyata peristiwa ini bermotif dendam karena pelaku sakit hati terus ditagih utangnya. Lokasi ini jadi tempat seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah di pinggir jalan di Kampung Bojong, Desa Cideng Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Keluarga korban masih dalam keadaan berduka. Raut kesedihan masih tampak di muka istri korban. Keluarga korban berharap pelaku yang kini sudah tertangkap diberikan ganjaran yang setimpal. Sementara usai dilakukan otopsi di RSUD Luwileang, korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah korban. Baik dia mah orangnya. Baru ya dipindah di sini ya? Ada setahun? Tahun kira-kira dah. Setahunan ya. Tapi baik Pak menurut tetangga? Baik, orangnya baik. Baik. Suka bergaul sama masyarakat? Iya benar, yang baik. Suka ngobrol? Iya. Soal punya musuh nggak tahu. Anaknya berapa sebenarnya sih? Perempuan 2, satu, laki 1. Oh. 3. Ada 3 ya? Ke sini. 3. Ngantar, iya 3. Oh, dia Tiga. masih sering suka kesini? Iya. Ziarah? Iya. Sebelumnya, polisi telah membekuk Aji dan MD alias Rian, eksekutor pembunuhan berencana sekaligus begal sepeda motor milik korban yang tewas bernama Iwan Irawan. Peristiwa terjadi pada 30 September lalu di Desa Cideng Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Istri korban pun datang dan menjumpai suaminya bernama Iwan bersimbah darah. Awalnya diduga kasus ini adalah korban begal. Setelah hampir 2 pekan, polisi melakukan penyidikan. Akhirnya disimpulkan kejadian bukan begal murni, tetapi karena ada peristiwa pribadi yang menyangkut dendam.
Sugandi yang mempunyai utang 8 juta rupiah kepada korban merasa sakit hati, lalu menyuruh 2 orang pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polisi pun berhasil meringkus pelaku AJ dan MD alias Rian. Peristiwa itu sebelumnya telah direncanakan beberapa kali oleh para pelaku. Jadi mereka sudah merencanakan beberapa kali, namun baru dilakukan eksekusinya pada tanggal 30 September tersebut. Motif yang didapat dari hasil keterangan pemeriksaan sampai saat ini adalah faktor dendam dan sakit hati terhadap korban. Otak pelaku, Sugandi yang merasa panik karena dikejar polisi akhirnya bunuh diri dengan cara gantung diri pada 11 Oktober 2024. Sementara polisi menekan pasal pembunuhan pada kedua pelaku dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 6 pasangan mesum terjaring razia gabungan ditangkap di Hotel Kelas Melati saat sedang asik berduaan. Para pasangan mesum ini kemudian diberikan pembinaan di Mapolsek Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. 6 pasangan mesum ini terjaring razia gabungan oleh tokoh agama dan masyarakat, TNI, Polri, serta Satpol PP di Kota Tasikmalaya. Mereka yang terjaring razia adalah pasangan mesum yang sedang asik berduaan di kamar Hotel Kelas Melati di Kota Tasikmalaya. Karena tidak bisa menunjukkan bukti sah suami istri, maka pasangan ini langsung digelandang ke Mapolsek Mangkubumi. Maka setelah aparat keamanan melakukan mengamankan daripada para pelaku, pasangan-pasangan haram tersebut dibawa ke kantor Polsek Mangkubumi, dan kami para ulama dari berbagai organisasi, dari berbagai unsur melakukan pembinaan, tuntunan pertobatan kepada mereka. Kami berharap bahwa mereka benar-benar bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatan maksiatnya. Ke-6 pasangan mesum ditangkap dari 2 hotel Kelas Melati. Melaksanakan razia ke hotel-hotel dan kami mendapatkan 6 pasang yang melanggar perda tata nilai. Dan kami bersama tim mendata serta melakukan pembinaan langsung untuk tidak berbuat kembali. Selain didata secara lengkap oleh petugas, mereka diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Harga daging ayam di Pantura Subang naik hingga Rp5.000 per kilogram. Pedagang mengaku kenaikan terjadi akibat pasokan yang berkurang. Para pembeli di pasar tradisional Pamanukan, Subang mengeluh kenaikan harga ayam lantaran dinilai cukup tinggi. Daging ayam yang sebelumnya dijual dengan harga Rp33.000 hingga Rp34.000 per kilogram, kini naik hingga mencapai Rp38.000 per kilogram. Harga sekarang 38, 10 hari ke belakang itu 34. Alami kenaikan ya? Apa? Alami kenaikan? Iya. Kenaikan. Menurut pembeli gimana teh kalau begitu? Ya merasa keberatan lah, terlalu mahal lah gitu, apalagi buat para pedagang gitu kan. Harapannya apa teh? Harapannya ya kalau bisa turun harganya gitu. Para pedagang mengaku kenaikan harga terjadi akibat pasokan ayam dari peternak mulai berkurang sejak 10 hari terakhir. Kenaikan makin tak terhindar karena permintaan akan daging ayam juga semakin tinggi. Oh, berarti susah dapat ayamnya? Iya, lagi banyak yang hajar. Udah 10 hari naik 38 sampai 20% kenaikan. Karena apa naiknya? Mungkin karena stoknya kosong atau nggak tahu saya. Ya mungkin karena stoknya kosong dari Meski dikeluhkan para pembeli, namun pedagang mengaku penjualan daging ayam masih relatif normal. Namun, pedagang khawatir dengan tren kenaikan harga yang bisa mengurangi omset penjualan, terutama mendekati akhir tahun yang memicu kenaikan harga berbagai jenis kebutuhan pokok. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.